Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek dia nasbat orang nyautin nanya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ishtu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua pelaksanaan peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wal Mukarram Bapak Rasidin. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Guru Idris, mudah-mudahan tahun depan ada muridnya yang berangkatin haji. Amin ya rabbal. Ibu-ibu mau berangkat haji? Oh, semua ini mau. Nah, sepi kampung. Semuanya pada haji, yang kampung. Nih bang, pokoknya saya doain ibu-ibu. Ada janda muda ada? Mana? Ada? Ada. Janda muda urusan saya. Janda tua ada? Janda tua urusan Guru Idris dah. Dan yang terlupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, itu Al-Mukarram Qori kita, yang beliau insyaallah
dalam perjalanan menuju ke Butekan sini. Ngerti bahasa Butekannya ya? Yaitu Al-Mukarram Kanda Ustaz Zainuddin Az-Zahid. Beliau kita doakan mudah-mudahan di perjalanannya mudah-mudahan diberikan keselamatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Makmur Jawawi, yaitu Al-Mukarram Bapak Sidi Sumardi selaku Kepala Desa Buni Bakti, benar ya? Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jardasih. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahkan kehidupannya dan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga para abang-abang tim Hadroh yang tadi dinas banget. Yang kotek mana kotek bang? Mana ya kotek ya? Kotek ya. Kalau dibutakan saya tadi tengari uang-uang di majelis taklim, ibu-ibu biasanya yang megang rebana ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang dia apa aja cetom. Kenal cetom? Bahasa apa cetom ini ya? Kalau ibu-ibu majelis taklim apapun seninya banyak dia mah. Biar latihan rebana aja 3 bulan sebelum acara peringatan Maulid kagak ngaso-ngasonya, habis maghrib dia kumpul di majelis taklim gurunya ngapain? Belajar itu yang namanya rebana. Main rebana ini ibu-ibu main? Agak, nggak punya rebana. Sian amat. Nggak beli mah pelurah. Biasanya kalau majelis taklim ibu-ibu kan dia harusnya emang ada rebana dia. Kan diajar tuh intinya. Tung 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 jangan tung tung jangan tung tung jangan tung jangan tung jangan tung jangan dang 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 tung dang tung dang tung dang dong dang dong dang dong kan begitu Bu. Tuh makanya kalau ada panggung begini saya keingetan acara namanya Nuzul Quran. Kalau acara Nuzul Quran tuh biasanya vokalis dia duduk di belakangan. Yang megang selo siapa, yang megang kotek siapa, yang bass 1 siapa, yang bass 2 siapa, yang ritme siapa. Tah tung 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 ini kakinya begini-gini aja nih. Tung 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 tangan kaki yang remdik Bang. Tuh makanya hidup tanpa seni hampa. Biasanya kalau udah tabuhan tak tung 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 biasanya vokalis lagi jalan. Tung begitu. Baru dia dengar dang tuntleb. Asagiran tuntleb berarti vokalisnya udah depan mic. Tuh Bu, makanya kita doain ibu-ibu mudah-mudahan pada panjang umur, sehat badannya dan sehat kantongnya. Bu, ya geram kantong, amin. Dinas banget ya Bu. Emang kalau zaman sekarang kalau kita ngandelin sehat badan doang, kalau kantong agak sehat tetap aja pagi-pagi orang pada nyarap kita ngempe depan pintu ya Bu ya. Udah bahas kita telenin Bu. Yang penting kita sehat panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sabtu, 15 Oktober 2022 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah jam titik 20.00 S Emplad D selesai Masjid Al-Ikhlas Rum Taman Leticia 2 RT 028 015 Kampung Tambun Boin Desa Buni Bakti Kecamatan Dak. Baca DP dah. Iya, banyak kelamaan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan menjadikan satu tanda turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Shalawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang membawa macam minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum saya berpanjang kalam, ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon, tentunya saya mohon izin, saya punya guru itu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris. Beliau adalah guru saya di pondok. Beliau dulu pondok lebih lama, kalau saya cuma celam-celam doang, Bu. Tahu celam-celam? Celam-celam. Celam-celam kalau bahasa Yunaninya apa ya? Ya, bentaran doang, begitu. Tilis-tilis. Ngerti tilis-tilis ya? Kalau beliau Masya Allah, beliau orang alim, beliau di pondok, itu guru saya. Dulu saya masih kecil banget dulu saya mah. Kentutnya masih pegangan tiang dulu. Kentut pegangan tiang. Kentut pegangan tiang. Masya Allah, beliau ternyata pas saya pulang pondok, beliau masih awet muda. Masya Allah. Beliau adalah salah satu murid Allah yarham Al-Habiban Al-Mahbub Al-Alama Al-Kabir Al-Habib Saggabi Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita semua ketularan barokah dari saya punya guru. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin, saya mohon ikhlas. Saya datang kemari, hitung-hitung saya belajar megang mic ini guru. Ini merek apa ini? Toa apa nih? Sur ya? Toa ya bang? Sur. Rambutnya panjang banget bang. Waduh. Nama siapa? Beri siapa? Oh Beri. Wah mantap. Masya Allah. Namanya Beri. Ya bang Beri. Salam kenal. Jadi kita lupa kita doain nih. Mudah-mudahan tuang sound system. Mudah-mudahan biar pada panjang umur. Mudah-mudahan biar berkah bang ya. Mudah-mudahan di bulan Maulid ada bulan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat keberkahan bukan kita doang, tukang tenda dapat berkah, alhamdulillah. Tukang panggung juga dapat berkah, tukang sound system juga dapat berkah. Bisa ini dari kemana bang ini bang Beri? Ada acara lagi sini habis ini? Masya Allah. Sehat panjang umur bang. Saya tidak berpanjang kalam, saya tabarukan saja sama guru saya Haji Muhammad Idris. Saya hitung-hitung belajar megang mic, saya hitung-hitung muhadharah aja nih Bu. Saya nggak ceramah, enggak bang, saya nggak ceramah, cuman kongkoh aja nih kita ya. Kalau kongkoh kan lebih biasa ya, kalau buat kita melegeg aja kita ceramah, romana udah kayak tiang listrik kita ya bang ya. Ini ceramah aja kita mah kongkoh aja dah ya. Ya kalau ada yang dapat snack makanin dah itu ya. Iya sembari gajem-gajemin dah. Iya emang kalau saya mah di mana-mana, kalau acara di mana-mana, kalau misalnya lagi ceramah, emang persaingan saya yang paling berat adalah ketika saya ceramah, snack baru dikeluarin. Itu adalah saingan yang terberat saya. Biasanya kalau jamaah, kalau saya ceramah biar katanya cetom banget, udah sembari tulak pinggang. Kalau ibu-ibu dikasih snack udah agak yang lain. Jadi itu makanin Bu, makanin. Ah, habis udah. Habis. Wow. Habis. Saya tidak berpanjang kalam. Berbicara tentang peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang sudah pukul jam 12 kurang 3 jam. Ya Bu. Kita ngaji jangan panjang-panjang, ya Bu. Ceramah jangan panjang-panjang. Percuma kalau kita ngaji panjang, ceramah panjang-panjang kagak masuk. Mendingan mana pendek masuk, saya mau nanya. Saya nanya. Bu, saya ceramah nggak panjang-panjang, percuma saya ceramah panjang-panjang kalau agak masuk, mendingan mana pendek masuk? Hah? Panjang masuk. Wah, mentong. Mendelik mata. Bu, saya nggak berpanjang kalam. Berbicara tentang peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan 3 akhlak aja. Nanti masih banyak guru-guru kita, mubalik kita yang nanti nerusin. Saya mati Bang Ano doang ini yang bagian PA-nya Bang ya. Ya, saya mau dipanggil PA segirangnya. Bang, saya dipanggil PA girang. Alhamdulillah. Saya panggil di PA, dipanggil gila, saya dipanggil PA sama girang. Udah, iya, girang-girang aja. Makanya saya bagian-bagian PA aja. Nanti kalau bagian ilmu beliau nanti Muhammad Idris. Kalau saya bagian yang PA-nya aja. Iya, makanya saya kalau dipanggil PA saya girang. Alhamdulillah. Kenapa saya dipanggil PA girang? Karena saya PA berdiri begini segini banyaknya yang nonton. Berarti kita PA berjamaah ya Bang ya. Alhamdulillah. Saya sampaikan cuma 3 akhlak aja. Akhlak yang pertama, dengan keberkahan kita mengadakan peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Timbul satu pertanyaan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya? Hubungan vertikal salat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Itu adalah salah satu akhlak kita sebagai hamba Allah. Hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Insya Allah. Dengan salat kita akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saking pentingnya nih salat, amalan salat adalah salah satu amalan yang bakalan bisa menyelamatkan kita ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang tahu, Bang. Rezeki, jodoh, maut itu menjadikan satu misteri bagi kita. Jodoh mah nggak ada yang tahu, Bang. Kadang orang butakan sini, abang-abang lagi ngancong malam minggu kemana tahu, ke New York, Los Angeles, ke Penombok, mana-mana. Nih nggak jodohnya samping rumahnya. Bener. Yang namanya jodoh kita nggak ada yang ada yang tahu. Kemudian yang namanya rezeki kita nggak ada yang tahu. Ada kemarin saya ngisi majelis taklim bulanan, ibu-ibu pada pengen berangkat haji apa kagak? Pengen. Punya duit kagak? Bagaimana caranya biar kita bisa setoran haji? Ya Ustadz, boro-boro saya setoran haji, makan aja nasi dicomot maur. Ya udahlah, kita makan aja. Udah basi, ada yang kita tentelenin. Jangan begitu, Bu. Masalah rezeki kita nggak ada yang tahu. Masalah rezeki kita nggak ada yang tahu. Pernah terjadi, saya ceramah di daerah Kayu Ringin. Di malam, Ustaz Zainal Az-Zahid, beliau lagi ngisi di Kayu Ringin. Ternyata di Kayu Ringin tuh ada nenek-nenek namanya Waboih. Taruh namanya Waboih. Waboih ini rajin ngaji, Bu. Di mana majelis taklim dia hadir. Orang-orang jamaah yang belum pada hadir, ini Waboih udah mandak depan depan pintu. Pintu di mana? Pintu majelis taklim. Teman-temannya belum pada nyampe, dia ngidupin mic. Teman-temannya belum pada nyampe, dia ngidupin ampli, dia ngidupin kipas angin. Sembari dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu, para jamaah Majelis Taklim Al Inayah, bahwasanya hari ini pengajian yang dia baik di rumah di mana pun berada agar segera menghadiri acara pengajian kita seminggu sekali, Bu. Sarong, Mirah, mana kan dipanggil-panggilin begitu, Bu ya. Tuh, ternyata nih Wabo Ibu, padahal dia ngaji, gurunya buka kitab, dia mah kagak ngerti. Ngaji berpuluh-puluh tahun, yang namanya udah tua. Orang kalau udah tua, mohon maaf, Bu. Orang kalau ngaji udah tua, satu, mata rada kotok-kotok ayam. Ya, diri udah kagak jejeg, gigi roman udah kagak rata. Ya, anturan 2 tak jadi metik. Kagak ada giginya. Iya, belajar dibutakan saya, mohon maaf. Bocah anak muda ngaji 18 tahun sama saya, baca Fatihah kagak lulus-lulus. Saya bilang, an'amta alaihim. Mohon maaf, ini anak muda yang ngaji 18 tahun, giginya agak lebih. Dia baca apa? Alaihim. Saya bilang alaihim, ditekap mulut. Alaihim. Yang namanya guru mah, Bu, mohon maaf, dia punya kewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada saudara-saudaranya. Artinya apa? Karena seorang ulama, seorang habaib, seorang para pengajar dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kewajiban untuk mengajar walaupun dia kagak punya beras, gas mau habis, lakinya 9 hari kagak pulang-pulang, itu ustazah klaten buat ngajarin itu anak muridnya, dibang baca an'amta alaihim kagak lulus, kata ustazah alaihim. Yang namanya ustazah kan manusia biasa, digebrak aja tuh lekar. Alaihim, ditakap apa kata muridnya? Alaihim. Bu, memang masalah ngaji jangan digampang-gampangin, Bu. Islam memang agama yang mudah, cuman jangan dimudah-mudahin. Islam agama yang mudah, agama yang gampang, cuman jangan digampang-gampangin. Segala sesuatu apapun diatur oleh Islam. Ini malam kita hadir acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW agar kita semua berakhlakul karimah,
contoh tuh Nabi. Makanya tadi di muqaddimah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaguskan akhlak-akhlak kita. Segala sesuatu apapun dalam Islam kita diajarkan akhlak. Dalam segi berakhlak kita, ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berakhlak ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Semua diajarkan dalam Islam. Makanya segala sesuatu apapun, makanya perlunya ilmu. Dengan berilmu hidup kita bakalan terarah. Alhamdulillah. Yang pertama tuh tadi saya jelaskan, akhlak yang pertama kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan vertikal, salat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalin. Insya Allah. Hidup dalam dunia ini kaya ujian iman. Bang, miskin juga ujian iman. Ada nggak tuh dalilnya? Ada nggak dalilnya, Bang? Mau dengar, Bu? Miskin ujian iman, kaya juga ujian iman. Mau dengar dalilnya? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng. Ibu-ibu musik. Bu, ibu-ibu musik, siap? Musik, 1, 2, 3. Kurang kompak. 3 orang yang nyautin. Bu, ibu musik, Bu ya. Ya, Bu, 1, 2, 3, musik. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Lagi mau aja nenek disuruh-suruh. Bu, maunya disuruh-suruh. Gurunya geblek, gurunya bego. Bu, enak nggak Bu tuh, Bu? Bu, enak nggak tuh nyanyi? Enak nggak? Hidup tanpa seni, hidup kita hampa, Bu. Hidup tanpa seni, hidup kita ya kaku kayak tiang itu tuh. Iya, kayak tiang tenda, megah gaya begini. Contoh misalkan, saya nyanyi, yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan bangga. Derajat manusia, Tuhannya. Lah megah kayak begini, kayak tiang listrik gua. Ya, Bu. Makanya hidup tanpa seni, hidup kita hampa. Dangdut indah nggak, Bu? Bu, dangdut indah nggak? Tapi banyak yang menodai seni. Siapa yang menodainya? Penyanyinya kadang biduananya, pakai baju ketat, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat ke salon. Yang mati-matian, banget ibu lakinya, yang mati-matian ngap-ngapan. Seni itu indah. Maka jangan pernah kita nodai seni. Nih seni hadroh. Tuh tadi dia bacakan Asrofal, dibacakan Maulidi Adibai karangan Allah Syekh Abdurrahman Adibai. Tadi udah anak hadroh. Makanya kalau punya mantu anak hadroh, insya Allah gaweannya biasanya enak dia. Maka jadi nenteng-nenteng apa namanya klik-klik kalau gak gawean, kalau anak hadroh tangannya rada antem. Ngapa? Gak langsung mentabur-taburkan. Dem begitu aja tuh. Mangan tuh kan gak blogin, makanya tangannya isi mulu. Bu, makanya sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalin. As-sholatu wa imaduddin, sholat adalah tiang agama. Momentum kita mengadakan peringatan Maulid, selesai ini kita mengadakan Maulid. Apa hikmah dari peringatan Maulid? Yang pertama, yang kemarin sholatnya yang rada baget, habis Maulid, besok sholatnya kudu rajin. Yang kemarin sholatnya tibang johor doang, kudu ditingkatin ke asar. Yang kemarin sholatnya asar, zohor sama asar, kudu ditingkatin kemana? Ke maghrib. Kalau yang 5-5-nya kita jalanin seperti halnya filosofi ini tangan, Bu. Di tangan jari ada telunjuk nih, ada jempol, ada jari tengah, jari manis, ada jari kelingking. Ini nanti setelah kita acara Maulid nih, nanti kan ditutup dengan doa. Di tengah ditutup dengan doa, dikasih namanya berkat. Itu ada adukan jengkol. Ini kalau tangannya kita 5-5-nya berfungsi kan enak ngobrolnya. Paham gak nih, Bu, maksudnya?
Paham Bu? Coba kalau kita hidup sholat sembahyang johor aja johor. Sembahyang johor doang. Itu kalau diinget johor doang. Kira-kira kalau kita malam ini beli nasi goreng di depan tuh, nasi goreng kita nyuapnya pakai tangan telunjuk doang. Kira-kira 3 hari kelar nggak tuh makan? Bayang. Bayang. Bu. Bayang. Makanya ada satu kiasan. Ada satu kiasan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kalau kita udah mati, ya Allah Bu, orang mati itu bukan membawa amal. Orang mati itu diikutin amal. Makanya ketika kurung batang tuh, anak sanak famili, handai taulan keluarga-keluarga kita, bantuin dopong itu kita, mau dibawa ke liang lahat, ahluhu amaluhu wa amaluhu, anak keluarga, suami, nganterin nggak Bu? Nganterin. Ketika kita udah dipendem di liang lahat, sayang sungguh sayang, yang dua bakalan balik pulang. Suami yang katanya demen buat sama kita Bu, ketika kita mati udah dipendem di liang lahat, ada itu laki-laki sampai 7 malam nungguin di Batu Nisan. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya bilang Mama Yu Salim, butakan saya Bu, kalau amal laki jangan kebuatan demen. Lah bagaimana Ustadz? Kemarin saya ngaji sama Ustazah, katanya sama laki kita sama suami kita kudu sayang. Artinya begini Bu, jangan mentang-mentang buatan sayang sama laki. Ini Masjid Al-Ikhlas lagi terhim 1/4 ya Arhamar Rahimin Irhamna. Itu biasanya kan dibacakan tuh ya sebelum datangnya sholat subuh. Pas hujan rintik-rintik, bininya kebuatan demen sama laki, lakinya dicemplakin. Bu, laki 3:30 dicemplakin, saya yakin sekeker apapun ya, seperti kayak apen bangun, tetap jadi kerupuk ulen. Bu, jangan buatan demen sama laki. Kenapa saya bilang jangan buatan demen sama laki-laki? Biasanya kalau di majelis taklim ibu-ibu tuh selawatannya tuh Masya Allah, syair-syairnya nemu aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Kalau ibu-ibu kan syairnya banyak banget dia. Diterusin tuh nenek-nenek waboih. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Israel nyampe. Israel. Biar katanya kita cakep banget, biar katanya semasa hidup kita nih muka kita sering kita plempok yang namanya bedak piksi. Di atasnya bedak piksi ada itu produk yang terpopuler adalah bedak Wardah. Kenal bedak Wardah? Kenal? Bedak Wardah itu nomor satunya, satu paketnya sama sedo komplit semua itu 1.421.300 rupiah. Itu lagi diskon 35%. Kalau nomor 2-nya cuma 842.100 rupiah. Ya dia dikit mantu dia. Sedonya juga cuma atuh poles-polesanannya. Dia warnanya cuma 3, ungu, pink, sama rada abu-abu dah. Di bawahnya produk Wardah itu ada namanya bedak piksi. Di situ juga cakep juga dia. Emang dia rada empuk dia. Makanya kalau di plembok-plembok begini ya agak buru-buru luntur. Biasa kalau nenek-nenek kalau pakai bedak piksi dia kalau tangari uang kan kalau ngaji kalau itu kan tarik uang matahari sedang 3 ada 4 ada kan nyeromong tuh. Dia kalau pakai bedak piksi biasanya kagak buru-buru luntur. Karena bedak piksi juga nomor satunya lumayan juga di harganya 4.452.50 rupiah. Ada dia nomor 5-nya dia ada KW-nya Bu ada. Piksi ada KW-nya ada, cuma 245.000 ada di Lazada. Nih ibu-ibu pakai bedak apa nih? Nih nenek-nenek nih. Nah, bedak pipa. Waduh. Bedak pipa nomor berapa? 4. Waduh, lakinya agak ngasal-ngasal dicium bibirnya bertepak. Wah, sama aja kita nyium. Enggak loteng. Ya Bu, orang ngeres banget bedak pipa ya Bu ya. Bu. Tuh, ada syairnya walau dirimu cantik jelita Israel datang tiada berharga. Diterusin nenek-nenek tua boim. Apa tuh syairnya? Suami menangis
sebelah mata sambil memikir siapa gantinya. Tuh, makanya malah kejemutan demen juga. Bu, jangankan kita matinya. Bener, Bu. Makanya dari saya wajah-wajah kenal ngomong sama kayak Idris. Emang bener kalau laki punya bini atuh namanya laki? Iya bener. Kalau punya bini dua namanya laki-laki? Oh iya bener. Kalau laki punya bini tiga berarti laki dong? Oh iya bener. Berarti kalau laki punya bini istri tiga namanya Superman, laki yang super. Wah gagah dia punya tiga. Kalau laki bininya dua, gentleman. Kalau bini atuh, cemen. Cemen lagi ceto mah tawanya. Ini mau cemen mulu ini. Bu, bang, bini atuh aja bang. Atuh. Bini atuh aja atuh. Atuh juga kita ngasah-ngasah dikomatin mulu. Bener bang? Kita kan laki Adam. Adam artinya mingkem. Adam, Hawa. Wadon Hawa, mangap. Hawa Adam. Adam mingkem. Adam laki Adam mingkem. Hawa mangap. Hawa mangap. Makanya kalau Adam jangan sekali-kali mainin Hawa. Karena apa sebab? Adam biar katanya gede selengan bagaimana tetap kepolok sama Hawa. Bu, nih bang. Makanya Nabi Adam itu ada sejarahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Hai Adam, masuk kau ke dalam surgaku. Nikmatin yang ada di surgaku. Mau minta apa? Akan aku berikan. Tapi kata Allah, laranganku satu. Jangankan lu makan, deketin aja nggak boleh. Apa? Tuh buah khuldi. Tapi yang namanya Nabi Adam dan Siti Hawa masuk ke surga, ada yang recok-recokin, Bu. Siapa? Iblis. Iblis kegedegan aja sama Nabi Adam. Apa kata Iblis? Waduh, enak banget nih Adam sama Hawa. Lagi nikmatin surga. Di surga kita biar kata malam lagi amyang juga Bu, kita pengen minta bakso. Bakso turun sama gerobak-gerobaknya. Surga. Apa nih gak enak? Kita udah di surga bang, biar katanya 2:30. Waduh, ini lagi gerimis-gerimis begini, kue getuk enak banget nih mau rokok Samsung ngadep ngulon. Waduh, turunin Allah, surga. Bener Bu? Bu, Nabi Adam digoda oleh iblis. Apa kata iblis? Hai Adam, makan tuh buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Ini kalau khuldi, buah khuldi lu makan, lu bakal kekal di surga. Ternyata sejarah menurut riwayat pertama Nabi Adam dibisikkan oleh iblis pertama nggak kena bang. Tapi iblis akalnya rada banyak. Apa kata iblis? Waduh, ini lakinya Adam susah buat gue godain. Wah, coba nih bininya nih Hawa nih. Wah, Hawa nih gue bisikin nih. Tadi manggil Adam, itu iblis kencang buat. Adam, makan buah khuldi. Iblis ketika manggil istrinya Adam, nadanya juga lain, Bu. Iblis manggil Hawa, nadanya lain. Siti Hawa dibisikin di kupingnya oleh iblis yang namanya wadon sekali 2 kali lah enggak Siti Hawa matanya meremendelik. Bu, akhirnya sekali 2 kali 3 kali kena. Makanya kodratnya seorang wanita itu memang kayak gitu, gampang marah, gampang dibebain. Begitu bang. Makanya wadon gampang marah, gampang dibebain. Makanya itu wadon begitu dia. Iya, begitu dah kali pegang dikit, yaelah bang. Kali dibalik, yaelah bang. Pas 3 kali enak juga bang. Tuh bener nggak bang? Bang, karena dari dulunya Siti Hawa, makanya Siti Hawa 3 kali dibisikkan oleh iblis. Ketika Siti Hawa sudah kena godaan iblis, dibisikin lagi di kupingnya Siti Hawa. Hai Hawa, jangan engkau doang yang makan buah khuldi, ajak tuh suamimu, ajak tuh laki lu. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Maaf beribu-ribu maaf nih bang. Kalau urusan Hawa yang manggil, nih kita laki biar katanya kumis nih gembel buat tuh kayak rumput. Kalau udah Hawa yang ngawe, Hawa ngawe. Laki biar kata kerbas seterak banget. Kalau udah Hawa ngawe, saya yakin dia di kerupuk bulat. Kenal kerupuk bulat bang? Wah, Nabi Adam dibisikin sama iblis agak kena, dibisikin sama Siti Hawa, kena. Abang, makan tuh buah khuldi bang. Kita arang belah bang, arang plek. Tuh. Nabi Adam dibisikkan oleh Siti Hawa karena dengan Siti Hawa sudah kena bisikan oleh iblis. Akhirnya Nabi Adam makan juga tuh buah khuldi. Cuman gara-gara karena satu kesalahan Nabi Adam udah di dalam surga dikeluarin oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Coba bayangin, udah di surga, cuman gara-gara satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Model kayak kita, dosa saban hari buat lalaban, kita pengen masuk surga. Lan kagak uruk. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu pada mau masuk surga apa gini? 2 orang yang nyaut. Ibu-ibu mau masuk surga apa kagak nih? Mau masuk dewek apa dimasukin? Saya mau nanya, Bu, mau masuk sendiri apa dimasukin? Hah? Emang bisa masuk dewek? Bu, kita kepengen masuk surganya Allah dengan amal soleh kita. Ya Bu, ini malam kita dicatat pahalanya barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kaki kita melangkah sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat Israel paling takut mencabut nyawa hamba Allah ketika hamba Allah sedang duduk di majlis taklim. Alhamdulillah, itu akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua, akhlak kita kepada kedua orang tua. Yang terutama, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, siapa orang yang pertama kali aku hormati? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Bapakmu. Kenapa ibu disebut 3 kali, bapak 1? Kenapa bapak disebut 1, ibu 3? Ibu 3, bapak 1. 1 bapak, 3 ibu. Ini ke situ-situ bang ini bang. Tuh, makanya Rasulullah ditanya, siapa orang yang aku hormati? Yang pertama ibumu. Kenapa ibu disebut 3 kali? Bu, kenapa ibu disebut 3 kali? Mau tahu? Karena ibu itu pertama mengandung, melahirkan, menyusui. Bu, ayo kompak. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Mantap. Coba kalau nggak pakai gaya, melegeg aja. Kenapa ibu disebut 3 kali? Pertama mengandung, melahirkan, menyusui. Wah, kayak yang tenda gua. Ya Bu, makanya ibu disebut 3 kali. Kenapa? Karena ibu mempunyai yang namanya derita wahnan ala wahnin. Ketika mengandung seorang anak, itu junjungan yang paling berat di atas yang paling berat. Bu, sebelum kita punya anak dulu kita punya orang tua. Kita dulu punya orang tua. Jangankan ketika kita lahirnya Bu, kita dalam kandungan aja udah nyusahin orang tua kita. Benar Bu? Kenapa? Sebab yang namanya orang bunting sebulan lamanya, 2 bulan lamanya, perut mama makin lama makin gede. Ya Bu, 7 bulan perut lama makin gede. Apakah ibu-ibu ketika lagi bunting, ketika ibu-ibu lagi kondangan, itu bunting anaknya ditaruh di pinggang? Agak kan? Dibawa kemana-mana Bu. Perut makin lama makin besar. Makanya junjungan yang paling berat seorang ibu ketika menghamil seorang anak dan melahirkan seorang anak. Makanya kalau punya anak tuh Bu, ketika kita disunahkan, ketika anak lahir disunahkan diazankan di kuping kanan dan disunahkan diiqamahkan di kuping kiri. Cuman yang ngajanin bapaknya kudu ada ilmunya. Karena nih bapaknya sering ngaji sama guru Idris, dia tahu ngajarin, Bang, alhamdulillah nih lahir putra kita yang keempat, abang ngajarin apa Bang? Soalnya karena lakinya berilmu diajarin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajarin sama orang tuanya, karena orang tuanya ada ilmunya. Coba kalau lakinya kagak ada ilmunya, bayi baru lahir saking girangnya anak pertama, Bang, alhamdulillah anak kita yang pertama, kita berumah tangga 15 tahun, alhamdulillah kita dikasih keturunan, Bang ajarin, ditompo aja, Allahu Akbar. Saya yakin tuh bocah matanya mendelik, mukanya pada biru. Kesawan dia. Bu, karena menurut ilmu kedokteran, cabang bayi yang baru lahir, organ tubuhnya semuanya belum berfungsi. Tangan, mata, mulut belum ada yang berfungsi. Cuman satu, apa? Pendengarannya. Makanya kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Makanya ketika lahirnya seorang bayi, maka diajankan di kuping kanan dan disunahkan diiqamahkan di kuping kiri. Kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Kita bisikkan lafzul jalalah terlebih dahulu didengarkan oleh anak-anak kita.
lillah dengan barokah kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ini momentum setelah kita mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kudu tingkatkan amal ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang 5 waktu yang kemarin-kemarin di Masjid Al-Ikhlas cuma 4 saf habis acara Maulid, insya Allah ini bakalan penuh safnya. Alhamdulillah. Dengan setelah kita mengadakan acara peringatan Maulid yang kemarin-kemarin yang belum doyan ngaji, belum doyan duduk majelis taklim, setelah acara peringatan Maulid, ayo kita sempatkan waktu kita untuk duduk di majelis taklim. Karena apa? Sebab orang kalau ngomongin sibuk semuanya juga pada sibuk, tapi kita sempetin waktu, insya Allah kita bakalan bisa hadir. Makanya ibu-ibu, saya bakalan kasih amalan nih abang-abang jamaah Masjid Al-Ikhlas. Sebelum saya akhiri, saya kasih amal sama orang sini. Amalin Bu ya. Bagaimana caranya kalau kita sembahyang, sholat bawaannya rajin aja. Terus ngaji, bagaimana caranya bawaannya getol aja, giro aja. Mau tahu Bu doanya, amalannya Bu? Mau saya kasih. Tapi ketika saya udah kasih, janji amalin Bu ya. Janji, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma faqsain. Tuh, amalin Bu ya. Ya, Bu amalin ya. Bang, amalin Bang. Bang, amalin tuh amalan ya. Nanti pulang dari majlis Maulid, itu doanya bagaimana caranya kita sembahyang rajin, ngaji rajin tuh baca berkali-kali Allahumma paksain, Allahumma paksain, Allahumma paksain. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak bakal rajin ibadah. Alhamdulillah. Udah begitu aja kali ya, Tuan Guru udah ya. Ya udah begitu aja udah ya. Ya sama hitung-hitung ya di sini ya, belajar megang mic ya Bu ya. Nanti diteruskan oleh guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Idris. Kalau saya mau bagian PA-nya Bu ya. Intinya setelah acara peringatan Maulid, ayo sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalin ya Bu ya. Insya Allah. Kemudian kita basahkan lisan bibir kita ini selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yarham Al-Alama Al-Kabir Habibana Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nanti juga bakalan beliau Guru Idris menyampaikan bahwasanya siapa orang yang mengamalkan sholawat syujaratun nukud sebanyak 400 kali setelah ba'da sholat isya, maka orang itu seakan-akan mempunyai puunan duit di hadapan rumahnya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Karena sholawat itu banyak ya Bu ya. Salawat itu banyak, ada salawat tibil qulub ya Bu, ada salawat nariyah, ada salat al-fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, sampai dengan seterusnya. Salawat yang mana aja kita amalkan. Makanya terutama salat adalah dengan kalimatnya yang tersingkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keturunan anak kita mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang sedang ngaji, mudah-mudahan yang sedang sekolah, mudah-mudahan keturunan anak-anak kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengamalkan Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dunya wal akhirah sebanyak setiap habis ba'da salat isya, ba'da salat subuh, maka niscaya dia akan diberikan pemahaman ilmu tanpa mereka ketahui. Alhamdulillah. Kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Bagaimana itu dengan artinya? Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berjuang untuk membela dengan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng besek ya, kali mau jamaah 4 ya, punya 8 ya kalau ada ya, Tuan Guru ya kalau ada kan begitu. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada bagaimana kek, usahain juga karena masih sore, kali di depan masih ada tuh ya. Makanya ada buah jeruk, ada buah pisang, ada buah anggur, ada buah pir. Kalau disatuin namanya parsel. Kalau ada, kalau nggak ada bagaimana kayak apa, kayak rumput kayak nggak apa-apa bang, kita taruh di anuan rumput nggak apa-apa, jadi dikarungin nggak apa-apa, bukan apa-apa. Karena bini kita kalau lagi berangkat bagaimana mak abu, berarti laki gue lagi acara begini-begini, kalau rumah kita lenggang aja tuh diomelin aja sama bini kita gua. Ya iya, kalau diponton sama bini kita lah bini gue lenggang aja, laki gue pulang, iya akhirnya rumput nggak apa-apa bang, sekarang nggak apa-apa saya bawa, yang penting buat girang-girangin bini saya aja, iya karena bini saya namanya Angelik, kalau bini saya manggil saya namanya Mitun, makanya kemana-mana kalau manggil saya Mitun ya, bukan apa-apa ya, udah begitu bang ya, udah begitu ya bu ya, mudah-mudahan ya kalau kapok jangan dipanggil ya bu ya, kalau kurang ya panggil aja ya bu ya, udah begitu dah ya, namanya begitu dah ya bu ya, ya dah gitu ya bu ya, biar sehat, ada panjang umur, kemudian kita doakan mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas ini tambah barokah, tambah sihat, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.